Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa jihad di Palestina tidak syar'i karena kaum muslimin dalam keadaan lemah yang seharusnya berdamai atau hijrah. Bagaimana menyikapinya? Ya, namanya juga pendapat. Kata Imam Malik, setiap orang perkataannya boleh diambil, boleh juga tidak, kecuali yang memiliki kubur ini. Sambil menunjuk kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam harus diterangkan hujjah, ad-dalil. Dalil mana? Harus dilihat. Adapun lemah relatif. Ya. Saya mengatakan justru sebaliknya, syar'i. Mengapa? Pertama, mereka terzalimi, mazlum. Saya kira antum membenarkan ini semua. Mereka zalim atau terzalimi? Terzalimi berpuluh tahun. Setiap hari ada yang mati dibunuh oleh Yahudi. Beberapa kali kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Puncaknya pada tahun 73 kalau saya tidak salah, ketika bangsa Arab bersatu, tapi hanya bertahan sepekan, kalah. Ya, itu dalil pertama. Orang yang mazlum, orang-orang yang teraniaya. Dan bagi orang-orang yang teraniaya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi. Jadi diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka teraniaya. Sama ketika dahulu Belanda datang menyerang tiba-tiba, bangkit kaum muslimin di daerah ini, di daerah itu dengan perlengkapan seadanya. Kalau sekarang tiba-tiba orang-orang kufar dari negara lain menyerang sini, ada bom ini, bangkit ya tidak? Bangkit. Berperang melawan, apa? Madlum, teraniaya. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ketika terjadi perang salib, kaum salib menyerang. Dari mulai kawasan mereka dari Eropa, mereka berkumpul, kemudian berjalan bertahun lamanya sampai ke Konstantinopel. Terus mereka menyeberang, kalau sekarang masuk wilayah Turki, berhadapan dengan kaum muslimin. Seadanya, dan mereka persiapkan perang. Ada kelompok-kelompok kaum muslimin karena belum bersatu. Perang, kalah sampai pada tahun 492 mereka menguasai Al-Quds, Palestina sekarang. Mereka tujuan mereka ingin menguasai Al-Quds, Masjid Al-Aqsa, Palestina, Yerusalem. Situ dikuasai semuanya. Pada tahun 492, duka bagi kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. Mulai bangkit kaum muslimin, belum berkumpul menjadi satu,
Karena di mana itu diserang dia, mereka akan melawan, karena mazlum. Sama dahulu kita di sini, ada Belanda dalam sini, ada perang kita kenal dengan perang di Ponorogo, ada perang Imam Bonjol, ada yang sebelumnya perang Sultan Agung dan seterusnya. Berkelompok kaum muslimin tidak bersatu. Namun demikian Belanda juga kewalahan, mazlum. Diizinkan, ya. Yang kedua, mereka negeri mereka diduduki, diambil, dirampas negeri mereka, dirampas. Maka bukan hanya kewajiban mereka di dalam yang mempunyai kemampuan, tapi kewajiban kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin harus membebaskan kaum muslimin dari penjajahan Yahudi, dari pendudukan Yahudi. Harus dikeluarkan Yahudi itu. Itu syar'i. Kan negeri mereka dirampas, diduduki. Nah, ini membutuhkan kaum muslimin, khususnya ahlus sunnah, saf terdepannya dakwah salafiyah, selalu mengobarkan jihad. Antum tidak baca bagaimana Syekhul Islam mengobarkan semangat jihad untuk memerangi Tatar Mongol saat itu, sampai beliau datang ke Mesir menganjurkan kepada Sultan untuk bangkit ketika kaum muslimin lemah. Tidak ada kesatuan. Begitu juga sebelumnya dalam perang salib, bangkit kaum muslimin. Saf terdepannya kaum salafiyun. Syekhul Islam dan talamidnya, ya. Jadi mereka membela karena diserang, dan mereka negerinya diduduki. Ada yang mengatakan ya hijrah bagus, syar'i. Tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini ngomong hijrah, apa solusinya? Siapa yang mau nampung jutaan orang? Itu harus persiapan panjang. Apakah Nabi SAW ujuk-ujuk hijrah langsung ke Madinah? Tidak. Ada persiapan panjang. Apa? Pertemuan dulu dengan orang-orang Madinah. Itu jumlahnya hanya ratusan orang loh. Waktu itu Rasulullah SAW bertemu dulu dengan orang-orang Madinah yang beriman, mau tidak menampung Rasulullah dan para sahabatnya. Kita kenal perjanjian Baitul Aqabah. Datang orang-orang Madinah bertemu dengan Rasulullah. Mereka siap menerima. Rasulullah utus sebagian sahabat, sampai beliau terakhir. Itu hijrah. Yang memang asalnya Mekah itu Darul Harb, negeri kufur saat itu, karena dikuasai oleh orang-orang kufar. Beda dengan Palestina. Palestina Darul Islam, dikuasai, didatangi oleh Yahudi, direbut. Sama ketika dulu kita direbut oleh Belanda. Ini Indonesia setelah tersebar dakwah Islam, jadi pemerintahan Islam sih sepanjang kerajaan Islam di Jawa, di Aceh.
Jadi tidak semudah orang gampang bicara hijrah. Harus siapa yang menampung? Ini jumlah orang Palestina berapa juta? Negara mana yang mau sambung? Adakah yang sanggup? Di sini saja 100-200 orang Rohingya kewalahan. Siapa? Antum mau ngomong hijrah? Siapa? Negara mana yang mau nampung? Sudah ada perjanjian belum nih? Itu Nabi SAW ratusan orang, belum banyak. Sahabat berapa ketika itu di Mekah? Jumlah sahabat di Mekah berapa orang? Sedikit dari yang paling sedikit. Itu Nabi SAW mengadakan perjanjian. Sampai benar-benar orang Ansor itu sanggup menampung mereka. Itu dalam jumlah sedikit. Bagaimana dengan jumlah banyak seperti ini? Harus ada perhitungan yang tajam. Dan ini negeri-negeri mereka, negeri Islam, bukan Darul Harb. Mekah waktu itu Darul Harb, Ahlul Harbi di Mekah itu, sebelum dikuasai oleh Rasulullah SAW. Nanti pada Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah, itu harus dilihat dari situ. Ini negeri mereka dicaplok oleh Yahudi. Maka seluruh negara bukan seenaknya ada hijrah. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Kalau ada ulama berbicara hijrah, harus dilihat konteksnya. Apa maksud ulama ini? Kemana hijrahnya? Apakah pindah dari kawasan di negara ke Palestina, dari daerah misalnya dari Bekasi pindah ke Jakarta, misalnya seperti itu? Bagaimana? Harus dilihat. Ini perlu tafsir. Tidak gampang. Ini bagian antar negara. Ya. Jadi harus siapa yang akan nampung? Bagaimana hijrahnya? Orang begitu mengungsi saja dibom oleh Yahudi. Tahu Yahudi mau buat apa? Dikurung di situ, tidak bisa kemana-mana. Mau dihabisi. Dunia mendesak negara-negara dibuka dikit-dikit. Itu asal Yahudi mau orang Palestina itu tidak bisa kemana-mana. Orang yang ngungsi ke hijrah tuh mau ke Mesir dibom. Sekarang kita sudah menyaksikan dengan mata kepala kita. Waktu perang Mongol, perang salib sebelumnya, kaum muslimin dunia Islam berduka, tapi mereka tidak menyaksikan dengan mata kepala mereka. Sekarang kita mendengar dengan dua telinga kita melihat dengan mata kepala kita. Setiap hari